Simple. Selamat pagi, Mas Suting. Dan aku masuk aku. Sementara proses. Lah, tak mau mula aku tek cuma nampak. Oke. Sambalnya. Sambalnya.
India, setelah itu pendeta Amos Sabutu, baru pendeta Anmaya, setelah itu pendeta Imelkin, pendeta Victor, pendeta Daud Padana, ini yang masih dalam perjalanan, dengan pendeta Yusuf Ginting juga masih dalam perjalanan, dan pendeta Martin Lamida. Terus si pendeta Silvi Agema. Jadi ada 12 orang. Jelas ya, ada gitu yang membaca ayat. Jadi kan ada 2 orang yang perjalanan. Nah, kalau masih bisa kita sembarang di atas nanti kalau ada. Nanti kalau kita masih depan begini nanti. Jelas sesnya enggak ya? Jelas. 12 orang itu. Dan masih ada 2 orang yang sudah saya katakan mau digantikan, bilang dekat sekali. Siapa lagi? Tidak. Bisa seorang penabur. Oke, kita mulai ya. Mari. Di tempat ini, seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami semua yang mengangkat pelayanan pada saat ini. Roh Kudus-Mu menguasai kami semua sehingga kami Tuhan boleh mengangkat pelayanan kami dengan baik. Semuanya Tuhan boleh berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Apabila masih ada Tuhan saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini, pimpin dan sertai mereka semua Tuhan, boleh bersama-sama kami mengangkat pengaduan kami kepada mereka. Hamba-Mu Tuhan, tapi Tuhan kuasai dengan Roh Kudus, boleh menyampaikan firman dengan baik, dan kami semua Tuhan boleh mengerti, memahami, terlebih melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, acara kami pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ini kami Tuhan yang datang bermohon, mengucap syukur hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu, berharap kita semua boleh tenang di tempat kita masing-masing. Yang baru datang, silakan masuk dan segera mengambil posisi dengan baik. Saya mau absen dulu jemaat-jemaat yang hadir. Yang saya sebut jemaatnya, silakan tepuk tangan dan teriak sekeras-kerasnya. Jemaat Salulemo. Lumayan. Jemaat Salubungin Malengko. Mantap, banyak-banyak. Jemaat Talitakum Sukaharapan. Mantap juga. Jemaat Bethesda Sukadamai. Mana? Ulang. Jemaat Bethesda Sukadamai.
Wah, semakin kecil. Oke, Jemaat Maranatha Sidoarjo. Oke, mantap, mantap. Jemaat Immanuel Rawamangun. Oh, tersebar banyak di dapur. Jemaat Manunggal. Oke, Jemaat Tamatikulino. Oke, Jemaat Tolada. Oke, Jemaat Rama Agung. Jemaat Eden Petalandung. Oh, masih di jalan. Oke, kita doakan supaya cepat tiba. Jemaat Teberau. Oke, Jemaat Batra Sejahtera. Oke, ada 3 yang belum disebut. Oh, Jemaat Sukamaju. Oke, mantap. Terima kasih. Baik, sekali lagi shalom. Lebih keras shalom. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada tanggal 1 Desember 2019 yang lalu, Jemaat Immanuel melakukan pemanggilan terhadap satu proponen yang bernama Krishna Lidiana Timbayo STH untuk hadir melayani di tengah-tengah jemaat, yakni Jemaat Immanuel Rawamangun, Jemaat Manunggal Wonokerto, dan Jemaat Rama Agung. Dan hari ini tepatnya 2 tahun 5 bulan 7 hari Ibu proponen Krishna Lidiana Timbayo STH akan diurapi untuk menjadi pendeta Gereja Toraja yang ke-1229. Katakan sama-sama haleluya, puji Tuhan. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta yang boleh bersama hadir di dalam acara ini, yang kami hormati selaku pemerintah Kecamatan Sukamaju yang diwakili oleh Kasih Trantip, dengan hormat saya sebut namanya Bapak Supri Hambado SE Hambodo Supri Hambodo, ya, Supri Hambodo Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Rawamangun, Bapak Yatori AMD Tem. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Mulyorejo, Bapak Rudi Hartono Sarjana Pertanian. Yang kami hormati Badan Pengurus Sinode Gereja Toraja, Badan Pengurus Wilayah Gereja Toraja, Badan Pengurus Klasis Sukamaju, Badan Pengurus Verifikasi Klasis Sukamaju, OIG Seklasis Sukamaju, baik PWGT, PKBGT, PPGT, dan SMGT. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Gereja Seklasis Sukamaju. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang boleh hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini selaku undangan. Bapak Ibu selaku jemaat Seklasis Sukamaju, kita sama berbahagia untuk melaksanakan ibadah pengurapan Pendeta Krishna Lidiana Timbayo STH pada saat ini untuk menjadi pendeta Gereja Toraja yang ke-1229 dengan rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, ibadah. Di dalam ibadah akan ada laporan ketua panitia dan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari pemerintah, dalam hal ini Kecamatan Sukamaju, yang akan diwakili oleh
Kasih Transit Bapak Supri Hambodo SE. Selanjutnya sambutan dari Badan Pekerja Klasik Sukamaju, dan yang ketiga sambutan dari BPS Gereja Toraja. Acara yang ketiga istirahat, dan acara yang keempat penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk dalam acara yang kedua, yakni ibadah. Di dalam ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sikombong Master Teologia dengan pemimpin liturgis Ibu Elis Yunianti MPD. Kepadanya dipersilakan. Saudara-saudara, terpujilah Kristus Sang Kepala Gereja yang telah memberikan kita kasih karunia-Nya hingga hari ini. Dia jugalah yang telah mempersatukan kita dalam suasana sukacita dan syukur ini. Sungguh, kemuliaan anak domba terpancar dalam persekutuan ini. Tuhan telah menyatakan kuasa dan kehendaknya bagi calon pendeta Krishna Lidiana Timbayo STH yang dikasihinya, dan bagi kita semua. Mulia kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kepada sidang jemaat telah diumumkan 2 hari minggu berturut-turut bahwa jika tidak ada keberatan-keberatan yang sah dari jemaat mengenai pengajaran dan peri hidup dari saudari calon pendeta Krishna Lidiana Timbayo STH, maka dia akan diurapi menjadi pendeta Gereja Toraja yang akan memulai pelayanannya di jemaat Tuhan, di jemaat Immanuel Rawamangun, Klasik Sukamaju. Oleh karena keberatan-keberatan itu tidak ada, maka pengurapan akan diselenggarakan pada jam ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
sejahtera bagimu, segala yang baik senantiasa disediakan oleh Tuhan bagi kamu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah Bapa kita yang di sorga telah berkenan memakai manusia sebagai pelayannya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Firman Tuhan mengatakan, semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dengan demikian jabatan gembala itu sangat mulia karena melakukan pekerjaan yang besar untuk keselamatan umat manusia. Siapakah kita ini yang akan menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang mulia ini? Siapakah kamu, calon pendeta Kresna Lidiana Timbayo, yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat yang telah ditebus dengan darah Yesus ini? Sesungguhnya saya tidak layak untuk karya mulia ini. Saya penuh dengan dosa di dalam pikiran dan perbuatan saya. Tuhan, sungguh hamba-Mu ini tidak layak di hadapan-Mu. Dalam ketidaklayakan kita karena dosa, anugerah Allah diteguhkan kembali bagi kita sekalian. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan,
untuk membangun dan menanam. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya persilahkan calon pendeta untuk berdiri. Allah memanggil, memilih, dan menetapkan hamba-hambanya untuk menggembalakan domba-dombanya. Tuhan bersabda, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah aku Tuhan, pakailah hamba-Mu ini. Dalam keterbatasan hamba ini, Engkau berkenan memakainya sebagai teman sekerjamu. Engkaulah yang menyempurnakan pelayanannya di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Gembala aku. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami di sorga, bersama dengan jemaat Tuhan, jemaat Immanuel Rawamangun, jemaat Manunggal, dan jemaat Rama Agung Klasis Sukamaju, kami berkumpul bersama-sama pagi ini menyembah Tuhan, karena hari ini adalah hari yang Tuhan sudah tentukan untuk ibadah pengurapan seorang anak Tuhan yang menyatakan kesediaan mau dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan di tengah-tengah gereja Toraja, khususnya di 3 jemaat yang Tuhan sudah tunjukkan kepadanya. Sebelum pengurapan dilaksanakan, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami semua, terkhusus hamba-Mu yang Engkau pakai dan utus hari ini untuk menjadi alat pemberitaan firman-Mu. Semoga melalui mulut hamba-Mu, firman itu dapat disampaikan secara baik dan benar. Pesan-pesan hikmat yang ada di dalamnya akan sampai ke hati umat-Mu, dan nantinya mereka kembali dengan sukacita karena kasih dan anugerah Tuhan.
Ampunkan salah dan dosa kami, dengarkan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saya memilih bacaan yang sangat lazim kita dengar. Kitab Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudaraku, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian jugalah kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Firman Tuhan. Bapak dan Ibu, 8 ayat dari Kitab Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kita akan renungkan dalam satu pokok. Layanilah Tuhan selagi Ia memberi kesempatan. Bapak dan Ibu, pertanyaan penting atas perikop kita ini adalah mengapa Paulus menyuruh warga jemaat yang ada di Roma untuk mempersembahkan hidupnya kepada Allah? Apa dasarnya sehingga Paulus meminta warga jemaat untuk mempersembahkan hidup mereka? Mengapa Paulus meminta mereka mempersembahkan hidup? Ada satu perkataan, kalau kita memperhatikan ayat 1 dari kitab Roma pasal 12 yang menjadi kata kuncinya.
Di sana dikatakan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, kata Paulus, persembahkanlah tubuhmu. Kalau kata ini diganti dalam bahasa Indonesia yang sederhana, kira-kira dapat dikatakan begini: hai jemaat, persembahkanlah dirimu kepada Allah. Maka pertanyaannya, kemurahan Allah yang seperti apa sehingga kita lalu mempersembahkan hidup kita? Kemurahan Allah yang macam apa yang dipakai oleh Paulus sebagai dasar untuk mendorong setiap orang percaya atau setiap orang Kristen harus mempersembahkan hidupnya kepada Allah? Bapak dan Ibu, ternyata kemurahan Allah itu mengacu kepada kematian Yesus di atas kayu salib. Kalau kita memperhatikan dan membaca kitab Roma mulai pasal 1 hingga pasal 11, sesungguhnya di situ dikatakan bahwa manusia yang telah berdosa itu hanya bisa diselamatkan oleh darah Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Bukan karena manusia, usaha manusia, bukan karena sembahyang manusia, bukan karena amal bakti manusia, sehingga manusia bisa diselamatkan. Sesungguhnya semuanya itu bukan. Semua itu tidak memenuhi persyaratan. Satu saja, manusia diselamatkan karena Kristus mati di kayu salib. Karena Kristus datang menanggung kutuk dosa kita. Karena itu kita orang berdosa punya kemungkinan untuk diselamatkan. Kematian Kristuslah yang mengubah kehidupan manusia dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru. Kematian Kristus di salib itulah yang membela kehidupan saudara dan saya, antara kehidupan yang menjadi anak-anak setan atau anak-anak iblis yang dibawa murka Allah, di mana neraka siap memangsa kita, dan kehidupan sebagai anak-anak Allah yang bukan lagi berada pada ancaman murka Allah, tetapi berada di bawah anugerah Allah, di mana sorga telah kita miliki dan menanti kita ketika kematian itu selesai di salib Kristus. Saudara-saudara, melihat argumen Rasul Paulus yang mengajak kita mempersembahkan hidup kita secara total untuk Allah, bukan tanpa alasan. Karena kita telah dibeli oleh darah Kristus pada kematiannya di kayu salib. Jadi salib yang menjadi kata kunci ketika Paulus berkata dalam ayat 1,
Karena itu, demi kemurahan Allah, saudara-saudara, sayang sekali hari ini semakin memudar pengertian salib pada setiap anak-anak Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan sudah tidak menyenangi salib. Yang disenangi kebanyakan orang dan kebanyakan anak-anak Tuhan adalah berkat, berkat dan berkat. Karena berkat itu identik dengan materi. Pertanyaannya adalah, apa makna salib pada waktu saudara melihat salib itu? Apa arti salib Kristus pada waktu saudara memandang salib Kristus itu? Yang pertama, saya mau katakan, lihat bahwa puncak kegelapan hati manusia yang menjadi klimaksnya pada waktu Yesus disalibkan. Saudara, memang sejak kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa, keturunan manusia bukannya semakin benar dari waktu ke waktu. Otak manusia memang semakin cemerlang. Kepandaian manusia memang semakin menakjubkan. Sampai-sampai mereka menciptakan teknologi-teknologi yang tidak terkatakan dan tidak terbayangkan. Tetapi secara moralitas, manusia bukan semakin baik, tetapi manusia semakin buruk. Semakin menyatakan dirinya Tuhan atas dunia ini. Tetapi apa benar manusia itu menjadi Tuhan yang bebas atas dirinya? Tidak, saudara-saudara. Manusia tanpa sadar terjebak pada budak nafsu mereka sendiri, hidup dalam dosa dan kegelapan. Kegelapan begitu gelapnya karena dosa menutupi hati mereka. Sampai 2000 tahun yang lalu, ketika Allah pencipta mereka datang menjelma menjadi manusia, mereka tidak mengenalinya. Orang benar itu ditangkapnya, orang benar itu dianiayanya, orang benar itu digantung di kayu salib. Padahal ketika orang benar itu yang bernama Yesus berhadapan dengan orang banyak dan murid-muridnya, lalu ia berkata, siapakah di antara kalian yang bisa membuktikan bahwa aku atau anak manusia itu berbuat dosa? Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa anak manusia itu, anak Allah itu yang bernama Yesus, yang berasal dari Nazaret itu, pernah melakukan dosa. Tapi Alkitab berkata, imam-imam kepala menangkap Yesus. Mereka mencari bukti-bukti atau saksi-saksi palsu untuk menyeret Yesus ke pengadilan dan membunuhnya di sana. Saudara-saudara, orang benar itu diadili, orang benar itu disiksa, orang benar itu diteriaki, salibkan dia, dan bebaskan Barabas untuk kami.
Siapa Barabas, saudara-saudara? Barabas adalah pembunuh. Barabas adalah pemerkosa. Barabas adalah penjahat. Orang biadab, orang tidak biadab, orang yang tidak beradab, orang bejat. Tapi bagaimana mungkin mereka lalu mensejajarkan dengan Yesus? Bagaimana mungkin yang putih disejajarkan dengan yang hitam? Dan malah manusia lebih memilih yang hitam. Bebaskan Barabas untuk kami. Orang banyak berteriak, bebaskan Barabas dan salibkan Yesus. Seolah-olah hati manusia ditutupi awan gelap yang begitu pekatnya. Kegelapan hati manusia mencapai klimaksnya waktu mereka menyalibkan Yesus dan bersorak-sorak mempermalukan Yesus. Apakah suasana pada waktu penyaliban Yesus sudah tidak berlaku hingga hari ini? Begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak malu-malu menghujat orang-orang yang mengasihinya, ayah dan ibu yang telah berjuang membesarkannya, yang telah mempertaruhkan nyawanya hingga mereka dewasa. Tapi seorang anak seolah-olah lupa kasih dan pengorbanan yang tulus dan besar itu. Kita lihat dan dengarkan di mana-mana, sampai ada seorang anak yang tega membunuh orang tuanya, sampai ada seorang anak yang tega membunuh saudaranya. Pertanyaannya, apakah orang itu tidak beragama? Orang itu beragama, tapi ia biadab dan tidak beradab. Tindakan-tindakan yang dipertontonkan di atas bukit Golgota masih juga dipertontonkan hingga hari ini. Ketika seorang utusan-utusan Tuhan menyatakan kebenaran, perintah-perintah Tuhan, apa yang seharusnya dilakukan untuk membentuk iman dan kepribadian warga jemaat, tapi tanpa malu-malu, ada saja anggota-anggota jemaat yang berteriak terhadap utusan-utusan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan itu, bahkan tidak malu-malu mengusir hamba Tuhan dari jemaat. Tindakan salib seperti orang-orang yang tidak beradab, orang-orang yang tidak punya nurani. Mengapa? Karena inilah pengaruh dari dosa. Hati kita terkadang diliputi oleh kegelapan yang begitu dalam. Hanya orang yang telah dibaharui hidupnya, yang dalam bahasa Paulus, karena anugerah Allah itulah yang selalu memiliki kerendahan hati, bahkan ingin mempersembahkan semuanya untuk Tuhan. Kalau ada yang tidak baik, orang-orang yang telah dibaharui di dalam Kristus, yang berupaya untuk masuk dan meluruskan apa yang tidak baik. Pokok sengak-sengak atau tolino biasa lambang sepak mingguan nani sengke-sengke. Susi bang amo to tutonna ata apuang Yesus. Mereka lalu mensejajarkan antara Yesus dan Barabas. Masa demi pandita di Papadabang tojolo mungkin totae na tandai alu, lalu terkadang mereka diusir sule mokolako kampung. Ayan na turu-turu siya pandita tu di pogao na ko
Ikwa ya mau pandita kinatu. Ya, kalau pendeta itu mengikuti kemauan jemaat, apapun kata jemaat, justru jemaat menganggapnya itulah pendeta yang baik. Padahal pendeta itu tidak menyatakan kebenaran, tapi itu yang dianggap baik. Aneh bukan? Tapi itulah kenyataan. Pendeta yang melihat kekurangan, yang menegur yang tidak baik, justru dianggap pendeta kurang punya etika. Karena apa? Kita mau hidup terus berkanjang di dalam dosa. Kita tidak mau mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, lihatlah puncak murka Allah mencapai klimaksnya pada waktu Kristus tersalib. Bapak dan Ibu, dosa itu merupakan kekuatan dinamis yang terus bergerak dalam pikiran dan hati manusia. Tidak kelihatan, tetapi akibatnya nyata sekali. Tapi Allah tidak tinggal diam. Dosa membangkitkan kebencian Tuhan. Dosa membangkitkan murka Tuhan. Dosa menyinggung kekudusan Allah sebagai pribadi yang suci, yang matanya sangat jijik melihat kejahatan manusia. Dosa menggiring Allah untuk mengambil tindakan bahwa setiap manusia yang berdosa harus diadili. Dosa yang kita buat melukai hati Allah, dan dosa itu meminta pertanggungjawaban dari setiap anak-anak Tuhan. Karena itu lihat puncak murka Allah melalui salib Kristus. Tetapi sekaligus lihat puncak kasih Allah juga yang mencapai klimaksnya pada waktu anak Allah tersembelih di atas kayu salib itu. Dosa mendatangkan murka Allah yang menyala-nyala. Tetapi penyaliban Kristus mendatangkan kasih Allah yang besar pada orang-orang yang berdosa. Dan inilah yang kita imani sebagai anugerah. Allah tidak rela kehilangan ciptaan yang bernama manusia, yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Allah tidak rela kalau kita ini milik kepunyaannya tidak berada dalam genggaman kasihnya. Hal inilah yang Paulus tekankan ketika ia berkata, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup dan kudus kepada Allah. Mengapa? Allah ingin supaya anak tunggalnya itu yang telah dipersembahkan di atas bukit Golgota itu, darahnya yang telah mengalir, yang telah menetes ke dalam dunia, sungguh dihargai oleh manusia, dihormati oleh manusia. Dan karena itu manusia tidak akan lagi hidup serupa dengan dunia. Kalau dunia hanya mampu mengasihi sebatas dada, maka orang-orang yang mengaku atau yang percaya kepada Kristus harus
lebih mampu mengasihi sesamanya dari batas dada itu. Jangan sampai kita menjadi malu orang yang tidak mengenal Kristus, mampu mengasihi sebatas dada, tetapi kita anak-anak Tuhan hanya mampu mengasihi sebatas pinggang. Jangan sampai kita orang-orang yang terus hadir, yang mengatakan aktif di gereja, dalam pelayanan, pejabat gerejawi, dalam hal ini pendeta, penatua dan diaken, kasih kita hanya sebatas lutut, tapi lebih banyak membangun dalam diri kita kebencian, iri hati, dengki, fitnah dan lain sebagainya. Makanya Paulus menasihatkan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Paulus ingin menyegarkan pikiran kita demi penyaliban Kristus. Kuduskan dirimu sehingga jangan dirimu lagi serupa dengan dunia ini. Inilah yang diangkat oleh Gereja Toraja menjadi tema sidang Sinode Am yang ke-22 di Jakarta. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Mengapa? Karena pada saat itu banyak warga gereja yang hanya mulutnya memuji Tuhan, tetapi budi dan hatinya menghujat Tuhan. Mungkin kita berkata di mana? Banyak tempat. Mangkati menan itu dako mga paduan suara ki na din salah singjomo ki ito. Gara-gara ibanina ito na din palas. Saba apa lamore laki kita narani tahu na koy tahu hebat tu paduan suara na. Karena itu kita hanya ingin mencari apa? Puji-pujian. Filipi pasal 2 berkata, janganlah kamu hanya mau mencari puji-pujian yang sia-sia. Sisalau kita jolu politik. Memang yan atau jolu politik, pencitraan itu jauh lebih penting daripada ketulusan. Tapi yang dalam gereja, ketulusan itu jauh lebih penting daripada pencitraan. Seorang hamba Tuhan jangan berupaya untuk hanya pencitraan. Jangan budak tahu si rampun-rampun sanda ya milona tu peta. Senyum. Tetapi kalau kita bersama dengan keluarga kita, rumah tangga kita bagaikan neraka. Itu namanya pencitraan. Ini menjadi penting perenungan ini. Paulus selalu mengatakan, karena itu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya percaya hamba Tuhan yang menyatakan kesiapannya, Krishna Lidiana Timbal, kesiapan itu penting, tetapi tidak cukup. Kemauan itu penting, tetapi belum cukup untuk menjadi seorang anak Tuhan. Kalau sudah ada kesiapan, kemauan, itu sudah menjadi modal. Tetapi lebih berharga lagi kalau kita menyatakan kesiapan, lalu ada kemauan karena kemurahan Allah, lalu ada pembaharuan dalam diri setiap kita. Karena apa? Bagi kita anak-anak Tuhan, hal keteladanan itu adalah khotbah yang sangat menarik dan
sangat mempengaruhi. Seorang pengkhotbah yang hanya pintar berkhotbah tetapi tidak menghidupi khotbah, apa artinya? Cuma banyak manusia sekarang yang suka khotbah lawak-lawak dan tertawa-tawa. Karena itu dikiranya pengkhotbah yang hebat. Kalau ada yang khotbah membuat jemaat tertawa lucu-lucu, hanya dari A sampai Amin tertawa terus. Ditanya bagaimana khotbah tadi, pokoknya hebat, kami tertawa. Tapi apa pesannya? Pokoknya kami tertawa. Tidak ada pesan moral, tidak ada hikmat didikan yang membaharui. Dia hanya menjadi panggung hiburan. Dan ini yang banyak dicoba oleh jemaat-jemaat kita sekarang. Ibadah itu ingin dijadikan panggung hiburan. Saya katakan kalau mau jadikan panggung hiburan, lebih baik masuk bioskop. Supaya apa? Musiknya lebih besar daripada penyanyi. Yang memarasan totemo to termasuk katiro-tiro di gereja Toraja. Mohon maaf teman-teman pendeta. Di koya tu musik pengiring apa musik imotulah abi kadangian na tu tomenani. Nah di kuari ya pengiring tu musik. Maka tu kami tetoma musik tang lampa kami sound na pita pelengi na tataran suaranta. Karena apa? Ibadah hanya menjadi sebuah hiburan. Saya percaya dengan pengorbanan Kristus, kesediaan kita terbuka dituntun oleh Roh Kudus, khususnya Kresna Lidiana Timbayo akan menjadi seorang pelayan yang mensukacitakan hati Tuhan kalau memiliki kerendahan hati, kesiapsediaan untuk terus merubah akan akal budi. Jangan pernah mau memuaskan hati orang. Saat engkau berusaha memuaskan hati orang, warga jemaat, engkau pasti capek, engkau pasti tak berdaya, dan engkau pasti akan lesu, dan akhirnya engkau menjadi pribadi yang terpuruk. Tapi melalui khotbah ini, hanya karena kemurahan Allah lah. Karena itu persembahkan hidupmu untuk Tuhan, layani Dia dan puaskan hati Tuhan, bukan siapa-siapa. Amin. Bapak Ibu, mari kita ambil saat teduh. Kita tundukkan diri kita, lalu masing-masing kita memeriksa diri kita. Apakah saya bukan pribadi yang masih terus melukai hati Tuhan, yang tidak menghargai salib Kristus, tapi lebih dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, hawa nafsu, dan berbagai hal. Semoga dengan firman Tuhan kita dibaharui dan terus semakin serupa dengan Dia. Mari saudara-saudara, kita naikkan doa Bapa kami, bunyinya demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, biarlah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Makanan
kami yang secukupnya. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada gembala, pendeta, penatua, dan diaken. Adapun tugas gembala itu pertama, menyampaikan firman Tuhan secara saksama dan setia kepada jemaat melalui khotbah, pengajaran, nasihat, penghiburan, dan teguran. Menjaga kemurnian pengajaran dalam jemaat dan menolak segala pengajaran yang sesat, serta berusaha supaya dalam jemaat selalu ada ketertiban. Firman Tuhan mengatakan, seorang pemilik jemaat haruslah berpegang kepada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentang. Kedua, memimpin doa syafaat sebagaimana firman Tuhan mengatakan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul dikatakan, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ketiga, melayani sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Keempat, meneguhkan pejabat-pejabat khusus gerejawi, meneguhkan dan memberkati perkawinan, serta meneguhkan sidik. Kelima, bersama-sama dengan penatua dan diaken memberitakan firman Tuhan dan menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dijemarkan, serta ajaran tidak menyimpang. Karena itu pendeta berkewajiban terus-menerus membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun di dalam doa. Keenam, bersama-sama dengan penatua dan diaken memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Agar jemaat mendengar bahwa saudara Krishna Didiana Timbayo sungguh menyerahkan diri dan hidup saudara kepada Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan yang mulia itu. Saya persilakan saudara berdiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya di sini. Yang pertama, yakinkah saudara dengan sungguh bahwa panggilan jemaat Immanuel Rawamangun, jemaat Manunggal, jemaat Rama Agung adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apa jawab saudara? Apa saudara yakin? Ya, saya yakin. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apa jawab saudara? Saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikan saudara untuk melakukan tugas panggilan pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh serta patuh kepada nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan berhidup menyimpang dari kehendak Allah? Apa jawab saudara? Apa saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena engkaulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendeta untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Silakan dulu.
Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Sebelum pengurapan dilaksanakan, saya mengundang saudara-saudara sidang jemaat berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini. Jemaat Immanuel Rawamangun yang mana? Warga jemaat Immanuel Rawamangun. Jemaat Manunggal. Ya, jemaat Ramago. Ya. Saya tanya karena nanti orang lain yang justru mengaku. Yang menjawab sementara 3 jemaat yang harus lebih berdiam-diam padahal dia yang harus menjawab. Saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Maka apakah saudara-saudara dengan tulus dan dalam iman menerima Saudara Krishna Lidiana Timbayo untuk menjadi pendeta di 3 jemaat ini? Apa menerima? Ya, Tuhanlah yang menjadi saksi atas perkara ini. Ini tongan nilai. Ya, silakan duduk. Yang 12 yang udah Adikku Krishna, dengarkan firman Tuhan yang datang kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan sejuk dan tawar hati. Tuhan selalu menyertai engkau dimanapun engkau pergi. Krishna dengan semua firman Tuhan yang datang kepadamu kalau mengangkat katakanlah dan katakanlah janganlah untuk menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam cinta dalam kasih, dalam kesetiaan dan dalam kesetiaan. Amin. Saudariku Krishna Lidiana Timbayo,
Dengarkanlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Saudari Krishna, dengarkanlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saudariku Krishna Lidiana Lydia Timbayo, dengarkanlah firman Tuhan ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Amin. Saudariku Krishna Lidiana Timbayo, dengarkanlah firman Tuhan ini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Menyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Saudaraku Krishna Lidiana Timbayo, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah itu. Saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Saudara seiman dengan kemuliaan Allah, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Adikku Krishna Lidiana Timbayo, dengarkan firman Tuhan ini dalam pelayananmu. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Amin. Saudaraku Krishna Lidiana Timbayo, hari ini engkau akan diurapi menjadi hamba Tuhan, menjadi penduduk dari Tuhan. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu,
dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh penyayang. Amin. Adikku Krisna Lidiana Timbayo, dengarkanlah firman Tuhan. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Amin. Saudara Krisna Lidiana Timbayo, hayatilah firman Tuhan ini. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdiri sambil kita menyanyikan kiranya halik dunia. Mohon Ketua dan Sekretaris Majelis Gereja. Pada hari ini, Sabtu tanggal 7 bulan Mei tahun 2022, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Immanuel Rawamangun, Klasis Sukamaju, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Krisna Lidiana Timbayo, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji Krisna Lidiana Timbayo, yang menyaksikan Majelis Gereja Toraja Jemaat Immanuel Rawamangun, Ketua Penatua Welem Kristiawan, Sekretaris Penatua Rahel Elifas SPD. Terima kasih.
dan kembali ke tempat. Jemaat Tuhan, toga ini adalah pakaian jabatan liturgis pendeta. Pakailah dan pertanggungjawabkanlah makna yang terkandung di dalamnya. Saya akan membacakan sertifikat kependetaan dengan nomor 1229. Hari ini Kresna Lidiana Timbayo adalah pendeta yang ke-1229. Ada 2 orang yang diurapi hari ini di Gereja Toraja, 1 di Lu dan 1 di Tondok. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menerangkan bahwa nama Kresna Lidiana Timbayo, tempat lahir Sabang, tanggal lahir 14 September 1996, pendidikan sarjana teologi dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Toraja, telah diurapi dalam jabatan pendeta Gereja Toraja di Jemaat Immanuel Rawamangun Klasik Sukamaju tanggal 7 Mei 2022 dengan tugas kependetaan sesuai yang diatur dalam tata Gereja Toraja. Jabatan pendeta ini berlaku seumur hidup selama tidak dicabut oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja berdasarkan tata Gereja Toraja. Rantepau 7 Mei 2022, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Ketua Umum Pendeta Dr. Alfred J.R. Anggu MTH, Sekretaris Umum Dr. Pendeta Dr. Christian Tanduk MTH, ditandatangani dan dicap.
Saudara Pendeta Krishna Lidiana Timbayo STH yang dikasihi Tuhan, nyatakanlah kasih-Mu kepada Kristus dan gembalakanlah domba-dombanya. Jadilah teladan untuk semua orang percaya dalam perkataan, perbuatan, dan pengasihan. Bertekunlah dalam membaca firman Tuhan, berdoa, menasihati, mengajar, dan janganlah menyanyiakan karunia yang telah diberikan kepadamu. Tanggunglah dengan sabar segala kesusahan dan aniaya selaku seorang hamba Kristus. Dengan melakukan segala perkara ini, maka saudara dan mereka yang mendengarkan saudara akan dimahkotai kemuliaan yang tidak akan layu. Firman Tuhan mengatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Menghadap ke jemaat. Oh, malah aku mulai ke depan kita nih. Ya, tapi untuk diketahui dia sudah punya pendamping. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah dan hormatilah hamba Tuhan ini. Terimalah firman Tuhan yang disampaikan kepada kamu. Firman Tuhan mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jikalau saudara-saudara berbuat demikian, maka sejahtera Allah akan tinggal di dalam rumah kamu. Menghadap kembali ke mimbar, tetap berdiri dan kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengaruniakan kepada kami seorang pelayan yang baru dalam gerejamu, Pendeta Krishna Lidiana Timbayo. Kiranya firman dan roh-Mu menguasai dan mengarahkan hamba-Mu ini, sehingga mampu memimpin kami melaksanakan kehendak-Mu di dunia ini. Kiranya dengan hati yang Kau terangi oleh roh dan hikmat-Mu, hamba-Mu yang diurapi hari ini dapat bersaksi tentang perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, tentang kebenaran-Mu dan tentang kasih-Mu, sehingga firman-Mu senantiasa berdiam dalam kami dan gereja-Mu dapat terus dibangun. Lindungilah dan berkatilah hamba-Mu ini ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Persembahan pujian keluarga pendeta yang hadir. Sesudah itu dengan lagu wajib. Sesudah itu vokal grup PPGT El Sarai sudah maju. Mungkin turun karena kita banyak turun di bawah. Kita di sini saja. Senyada
Vokal grup PPGP Jemaat El Sadai Sukamaju. Terima kasih persembahan pujian, Tuhan dimuliakan. Selaku hamba Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, saya siap melaksanakan tugas pelayanan. Untuk itu, saya mengajak saudara-saudara penatua dan diaken bekerja sama untuk menunaikan tugas memperlengkapi warga jemaat. Demikian pula kepada pengurus Sekolah Minggu Gereja Teraja, Persekutuan Pemuda Gereja Teraja, Persekutuan Wanita Gereja Teraja, Persekutuan Kaum Bapak Gereja Teraja, bahkan seluruh warga jemaat. Marilah kita bersama-sama membangun tubuh Kristus menuju kepada kedewasaan iman demi keluasan kerajaan Allah. Menyadari keterbatasan kita,
marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam menunaikan tugas panggilan. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian secara berturut-turut. Yang pertama, pujian dari keluarga Ibu Pendeta Krishna Lidiana Timbayo STH. Kemudian bersiap-siap jemaat Immanuel Rawamangun dan dilanjutkan oleh solo seorang majelis dari jemaat Maranatha. Kepada keluarga Ibu Pendeta, disilahkan.